Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Rabu 29 April 2026, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk bersama merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang sungguh nyata. Kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan, nafas hidup, sehat dan kuat. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berkati kami, firman-Mu terus menguatkan kami. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam 1 Yohanes 3 ayat 14. Begini firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, tanda hidup baru, kasih kepada sesama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Saat ini kita hidup di era digital, di mana semua orang bisa berkomentar, mengkritik atau menyebarkan opini dengan mudah melalui media sosial. Sayangnya hal ini seringkali tidak disertai dengan kasih. Dalam komunitas Kristen pun, perbedaan pendapat bisa memicu konflik yang panjang. Di tengah dunia yang semakin individualistis, sulit rasanya menemukan kasih yang tulus. Banyak orang sibuk mengejar ambisi, pencapaian pribadi, atau kenyamanan hidup, hingga lupa melihat orang di sekitarnya. Bahkan dalam keluarga pun, kasih bisa terkikis oleh kesibukan, salah paham, atau luka masa lalu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini memberikan tolak ukur yang sangat jelas bahwa mengasihi sesama adalah bukti bahwa orang percaya telah berpindah dari kematian rohani menuju hidup yang sejati di dalam Yesus Kristus. Kasih adalah bukti kehidupan baru di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa kasih bukan hanya perasaan, tetapi tanda lahirnya kehidupan rohani yang baru. Jika manusia benar-benar telah diselamatkan, maka bukti nyata adalah dengan mengasihi, bukan hanya kepada orang yang menyenangkan, tapi juga kepada mereka yang sulit dikasihi. Kata kasih yang digunakan di sini adalah kata Yunani agopomen dari agapo, yang merujuk pada bentuk kasih seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yaitu memberi yang terbaik untuk menyelamatkan mereka yang dikasihinya. Oleh karena itu, maka bentuk kasih kepada sesama adalah dengan mengupayakan segala sesuatu yang mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini menjadi pengingat bahwa jika kita hidup dalam Yesus Kristus, maka gaya hidup kita harus mencerminkan kasih-Nya. Bukan kasih yang basa-basi, tapi kasih terlihat dalam tindakan nyata yang peduli, mendengarkan, memaafkan, membantu tanpa pamrih, dan tidak menuntut balas. Warga Kristen adalah tempat mempraktekkan mengasihi yang paling nyata. Mari jadikan rumah kita sebagai tempat kasih Yesus Kristus nyata. Ajarkanlah anak-anak untuk saling menolong, berbagi, dan mengampuni. Jadilah teladan sebagai orang tua yang menunjukkan kasih, bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam perlakuan sehari-hari. Kasih bukan sekedar emosi, tetapi tanda bahwa kita sudah hidup baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan. Biarlah kami pun tetap hidup dalam kasih, baik tengah keluarga, dalam persekutuan, tapi juga dalam hidup bermasyarakat. Tuhan tuntun kami, sertai kami,
Dan biarlah kiranya kehidupan kami semakin berkenan kepadamu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati dimanapun kami berada, dalam tugas kerja, tanggung jawab, dalam studi, biarlah kiranya kami boleh berhasil. Berkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Geming yang disiarkan oleh Geming Maranatha Selatan Channel. Diberkati dalam hidup pribadi keluarga, ketika ada yang sakit, yang bergumul, Tuhan sembuhkan, Tuhan karuniakan kelegaan. Ketika ada yang bersuka cita oleh karena ketambahan usia kelahiran, pernikahan, kuduskan sukacita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami Bapa tetap Engkau pakai untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Diberkati semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Geming saat ini. Diberkati pemerintah bangsa negara kami, diberkati gerejamu di tengah dunia ini, secara khusus gereja Masih Injil di Minahasa, kiranya kami terus menjadi alat untuk kesaksian bagi Tuhan. Diberkati pelayanan tim multimedia Jemaat Geming Maranatha Selatan, kiranya boleh terus memberi yang terbaik. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur, kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.